Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nazar Syahputra Pratama dengan NIM 2205176018. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil codingan dari kerja kelompok kami. Jadi di sini tema dari program kami yaitu daftar menu makanan dan minuman. Baik, jadi pertama itu ada kelas menu makanan. Ini tuh adalah sebuah deklarasi sebuah kelas itu bernama menu makanan. Dan yang kedua ada dev in itself. Ini metode konstruktor yang akan dieksekusi ketika objek dari kelas menu makanan yang ini dibuat, dan metode ini digunakan untuk menginisialisasi objek dengan beberapa atribut seperti yang ada di dalam ini, seperti nasi goreng, indomie. Intinya dari self menu ini, dev init ini, itu tuh untuk berkaitan dengan menu-menu makanan yang ada. Lalu self menu makanan, ini atribut yang berisi daftar menu. Nah, ini daftar menunya kan ada seperti nasi goreng. Dan untuk minuman juga sama, 11-12 dengan self menu makanan. Self menu makanan sama seperti self menu minuman yang akan menampilkan daftar menu dari minumannya. Lalu ada self pesanan makanan dan minuman. Ini itu atribut yang akan digunakan untuk menyimpan pesanan makanan dan minuman. Pada awalnya keduanya diinisialisasi dengan kosong. Lalu ada dev tampilkan menu makanan. Ini metode buat yang digunakan untuk menampilkan menu makanan ke layar. Jadi pas programnya dijalankan dia bakal menampilkan menu-menu yang ada di atas tadi. Lalu ada print min plus min 32 plus min. Ini tuh buat tabelnya. Lalu ada print 18 dan 7 format menu makanan dan harga. Ini mencetak baris judul menu makanan dengan format teks yang diatur dengan lebar tertentu untuk nama menu dan harga. Ini yang print min plus min 13 sama ini sama buat table tadi. Lalu ada for item harga in self menu makanan items. Ini perulangan for yang digunakan untuk mengiterasi melalui semua item dalam kamus makanan tadi di atas. Lalu ini sama ya. Ini pemisah yang tadi. Lalu ada dev tampilkan menu. Ini sama seperti 11-12 sama dev tampilkan menu makanan. Jadi tidak jauh berbeda. Untuk berikutnya yang bagian cara memesan makanan mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Hafid. Baik sekian dari saya dan saya akan menjelaskan untuk bagian dari akhir codingannya lagi. Saya Abdul Hafid Ramadhani dengan NIM 2205176032. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat. Saya menjelaskan di bagian pemesanan makanan. Jadi pertama, untuk programnya kami menggunakan fungsi yang kami beri nama pesan makanan dengan menggunakan keyword self. Jadi keyword self ini berfungsi untuk mengacu pada objek instan saat membuat kelas. Lalu kami menggunakan konsep while true. Fungsinya itu untuk melakukan perulangan secara terus-menerus. Setelah itu kami membuat variabel pesanan untuk menginput makanan yang ingin dipesan. Lalu kami menggunakan konsep if else, yang mana jika pesanan .lower ini berfungsi agar inputan yang kita masukkan itu hasilnya huruf kecil semua. If pesanan sama dengan selesai, jika pesanan ini sama dengan selesai, maka program akan berhenti dan lanjut untuk menjalankan program berikutnya. Lalu elif pesanan in self menu makanan, maksudnya di sini itu jika pesanan yang kita tulis di variabel pesanan tadi itu masuk ke dalam atau ada di dalam self menu makanan, maka lanjut ke bagian pemasukan jumlah makanan yang dipesan.
Dan jika pesanan yang kita masukkan ini berada di shelf pesanan makanan, maka ia akan menjalankan harga yang nantinya akan dijumlahkan dengan jumlah pemesanan yang telah dipesan. Dan jika else, dan selanjutnya yaitu else atau tidak dari keduanya yang sudah dijelaskan di atas tadi, maka program akan mencetak makanan tidak ada dalam menu, dan program akan menanyakan kembali makanan apa yang dipesan. Dan untuk program minuman itu kurang lebih sama dengan penulisan di pesan makanan menggunakan keyword self, menggunakan konsep value true juga untuk melakukan berulang-ulang secara terus-menerus, lalu menggunakan variabel pesanan untuk menginput minuman yang ingin dipesan, dan menggunakan konsep if else sama seperti fungsi di pesan makanan. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi balik lagi sama saya, Ahmad Nazar. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian dari bagian akhir ya, untuk output terakhir ya. Pertama itu ada dev itu total self. Ini tuh digunakan untuk menghitung total biaya pesanan makanan dan minumannya. Lalu di sini ada total makanan dan total minuman, itu dua variabel yang digunakan untuk menghitung total biaya makanan dan minuman. Mereka diinisialisasi dengan nilai 0. Seperti ini. Lalu ada print pesanan makanan Anda. Ini mencetak judul pesanan makanan Anda dengan garis-garis kosong di atasnya. Lalu ada for pesanan jumlah in self pesanan makanan items. Ini perulangan sih. Perulangan yang digunakan untuk iterasi melalui pesanan makanan yang udah dibuat. Jadi dia bakal mengulang lagi. Jadi setelah mesen, nanti bisa dijelaskan sih di dalam output akhirnya nanti ya. Lalu ada harga. Ini untuk mengambil harga makanan dari menu makanan yang berdasarkan nama pesanannya. Lalu ada subtotal harga kali jumlah. Ini menghitung subtotal atau harga total untuk pesanannya. Lalu ada print pesanan kali jumlah sama dengan hasilnya. Itu mencetak pesanan makanan dan jumlah subtotalnya. Lalu yang di bagian pesanan minuman itu sama dengan makanan 11 12. Lalu setelah mencetak semua pesanan makanan dan minuman, metode ini mencetak total biaya pesanan makanan, total biaya pesanan minuman, dan juga total biaya keseluruhannya. Lalu ada, langsung saja ke bagian sini. Ini ada if name sama dengan main. Ini kode blok yang akan dieksekusi jika script ini dijalankan sebagai program utama. Lalu ada restoran menu makanan. Ini buat membuat objek restoran dari kelas menu makanannya. Lalu ada print ini, selamat datang. Ini tuh buat mencetak pesan selamat datangnya. Lalu ada tampilkan menu makanan. Di sini untuk menampilkan menu-menu dari makanan. Dan juga terakhir ada print menu minuman. Nah, yang di situ juga sama dengan menu makanan. Jadi kalau udah ini dia bakal, kalau udah dijalankan programnya, dia bakal menampilkan menu-menu makanan. Dan terakhir ada hitung total. Ya, ini untuk menghitung dan menampilkan total biaya pesanan makanan dan minuman. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aryo Atmojo dengan NIM 2205176030. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat, ya, kelompok saya buat, itu untuk memenuhi tugas dari
mata kuliah program algoritma dan pemrograman 2 ya. Di sini dengan tema yaitu daftar menu makanan dan juga alur pemesanannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan output atau hasil daripada program ini. Karena untuk codingannya ini sendiri sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, Najar dan juga Hafid di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan output atau hasil daripada program ini. Mungkin bisa langsung saja untuk mempersingkat waktu kita run. Nah, ketika kita run atau menjalankan program ini, seperti biasa dia akan menampilkan ucapan selamat datang sebagai kata pembuka di program ini dan juga daftar menu makanannya plus juga dengan harga-harganya seperti itu. Ya, jadi yang ditampilkan dalam program ini menu makanannya dan juga plus harganya dan juga dengan tabel agar terlihat lebih rapi. Lalu di sini program meminta untuk kita memasukkan makanan yang kita ingin pesan. Ya. Untuk yang pertama itu adalah makanannya. Mungkin bisa langsung saja kita coba di sini masukkan makanan yang ingin Anda pesan. Semisal saya di sini ingin memesan nasi goreng, langsung saja ketikkan di sini nasi goreng. Kita enter. Lalu program akan menanyakan kembali berapa porsi nasi goreng yang ingin dipesan atau yang ingin kita pesan. Jadi di sini terserah kita mau pesan berapa porsi, nanti dia akan totalkan di akhir. Misalkan di sini saya hanya memesan satu, kita enter. Nah, ketika kita enter dan selesai memberitahu porsi yang kita ingin pesan, program akan meminta kita untuk memasukkan lagi atau apakah ada lagi yang ingin kita pesan seperti itu. Jika tidak ada, kita langsung klik selesai aja sesuai dengan perintahnya atau klik selesai untuk menyelesaikan pesan. Kita langsung klik selesai aja karena tidak ada lagi yang ingin saya pesan. Enter. Nah, di sini untuk menu minumannya. Jika tadi di sini adalah menu makanan, sekarang di sini untuk menu minumannya. Ketika kita selesai memesan makanan dan juga porsinya, sini kita bisa memesan minum yang juga banyak sekali di sini pilihannya yang saya masukkan. Dan program juga meminta kembali berapa minuman yang ingin Anda pesan. Mungkin kita langsung coba saja seperti tadi ya. Kita masukkan di sini misalnya es Milo. Kita enter. Lalu program akan menanyakan kembali seperti tadi ya, berapa porsi es Milo yang ingin dipesan. Kita pesan satu aja. Enter. Lalu sama seperti tadi ya, program meminta kembali untuk kita memasukkan minuman yang ingin dipesan atau klik selesai untuk menyelesaikan pesanan seperti itu. Jadi seperti apakah ada lagi yang ingin dipesan seperti itu. Nah, jika tidak ada, kita langsung klik selesai. Selesai, kita enter dan ya ini adalah list daripada pesanan kita dari pesanan makanan tadi. Itu harganya nasi goreng satu sama dengan 15.000. Untuk pesanan minumannya tadi saya pesan es Milo satu itu 5.000. Jadi total biayanya itu makanan ada 15.000, untuk minuman 5.000, jadi total biaya pesanannya itu 20.000. Dan ini adalah ucapan seperti yang di atas tadi, ucapan akhiran. Terima kasih telah memesan dan silakan tunggu pesanan Anda. Karena memang program ini hanya menginstruksikan alur pesanan, tidak lebih seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya, penjelasan output untuk program yang telah kami buat. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.